Halo guys, welcome back to Gadget 100. Jadi untuk video kali ini aku mau tes gaming sesuai dengan requestan kalian, yaitu main game Car Egg di HP Itel City 100. Yang pertama, untuk spesifikasinya sendiri, HP ini menggunakan chipset Unisoc T7250 dengan Antutu 300 ribuan. Sedangkan untuk penyimpanannya, HP ini memiliki RAM 8GB dan memori sebesar 128GB. Kemudian pada bagian multitouch-nya, HP ini hanya support 5 jari aja. Oke, sebelum kita lanjut ke gamenya, di sini aku mau setting HP-nya dulu. Untuk kecerahan layarnya di sini aku atur di sekitar 50%, volumenya juga 50%, internetnya di sini aku pakai WiFi, dan yang terakhir untuk refresh-nya aku mentokin di 90Hz. Langsung aja untuk selanjutnya kita buka gamenya terlebih dahulu dan kita lihat bersama-sama seberapa cepatkah untuk loading game Car Egg di HP Itel ini. Ya, dan ternyata untuk loadingnya sendiri HP ini membutuhkan waktu sekitar 1 menit 35 detik. Jadi bisa dibilang untuk loadingnya ini termasuk yang lambat guys. Lanjut pada bagian settingan grafiknya, di sini udah aku setting di level 2 aja, karena kalau kita setting di rata kanan tentu aja HP ini akan meledak. Sedangkan untuk game boost-nya di sini aku setting di mode performa biar hasilnya maksimal. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita gaskeun main gamenya. Oke, ini kita udah di in gamenya dan langsung aja untuk yang pertama di sini aku mau bahas tentang responsivitas layarnya dulu. Untuk responsivitas layarnya sendiri sejauh ini menurutku masih nyaman-nyaman aja, nggak ada touch delay ataupun hal-hal aneh lainnya. Jadi bagi kalian user-user facehand, menurutku HP ini masih cukup mumpuni. Kemudian dari segi rendering grafik, sayangnya untuk HP ini masih kurang mumpuni. Kalian bisa lihat sendiri aja untuk FPS-nya ini kecil banget guys. Dan bahkan beberapa item itu tidak terrendering secara sempurna. Ya, tapi menurutku ini adalah hal yang normal karena mengingat chipsetnya sendiri ini termasuk chipset yang kentang. Dan yang terakhir untuk kualitas speakernya sendiri, menurutku HP ini masih bisa dibilang lumayan bagus. Meskipun untuk sistem speakernya itu cuma menggunakan sistem loudspeaker aja, tapi untuk hasilnya ini bisa dibilang masih lumayan bagus guys. Dan seperti biasa sambil kita main gamenya, coba kita lihat apakah performanya itu tetap stabil sampai akhir atau nanti akan terjadi hal-hal di luar nalar. Untuk selanjutnya bisa kalian nilai aja sendiri. Ya, dan ternyata untuk FPS-nya di sini nggak naik-naik, jadi kita turunin aja settingan grafiknya di rata kiri. Dan coba kita lihat nanti apakah akan ada peningkatan untuk segi FPS-nya atau enggak.
Ya, dan ternyata untuk FPS-nya ini tetap gak naik-naik, jadi kita setting lagi untuk grafiknya itu full rata kiri. Dan kita tes satu kali lagi, apakah untuk performanya itu ada peningkatan atau tetap sama aja. Oke guys, dan akhirnya di sini kita udah selesai main gamenya, dan langsung aja untuk selanjutnya kita cek suhunya terlebih dahulu. Untuk yang pertama, suhu layarnya ini berada di angka 36 derajat Celcius. Kemudian untuk suhu baterainya ini berada di angka 36 derajat Celcius juga. Dan yang terakhir untuk suhu mesinnya ini berada di angka 41 derajat Celcius. Jadi bisa dibilang untuk suhunya ini masih dalam batas normal, karena untuk suhu maksimalnya aja cuma 41 derajat Celcius. Lalu untuk rata-rata skor FPS-nya sendiri, HP ini stabil di angka 13 FPS aja. Dengan skor FPS tertinggi mentok di 40-an FPS. Itu pun pas saat kita berada di lobby guys. Kalau ada di in-game itu rata-rata di 13 FPS. Dan yang terakhir di bagian ketahanan baterainya, tadi kita main sekitar 19 menit cuma berkurang 4% aja. Jadi untuk baterainya bisa dibilang HP ini termasuk yang badak. Oke, jadi kesimpulannya gimana bang? Apakah HP ini layak untuk dijadikan gaming device terutama game CarX? Jawabannya adalah enggak. Alasan utama HP ini nggak layak untuk dijadikan gaming device terutama game CarX adalah chipsetnya yang kentang. Jadi meskipun untuk responsivitas layarnya itu bagus dan untuk speakernya juga lumayan bagus, tapi kalau untuk performanya itu jelek, maka untuk game yang dimainkan itu nggak akan playable. Apalagi untuk game CarX yang membutuhkan chipset yang cukup tinggi karena rendering di game CarX ini cukup berat. Jadi saranku kalau kalian mau cari HP untuk main game CarX ini, menurutku kalian cari HP lain aja yang memiliki Antutu minimal 500 ribuan. Karena untuk game CarX ini renderingannya itu memang benar-benar berat guys. Jadi kita membutuhkan chipset yang cukup mumpuni. Oke, mungkin itu aja informasi yang dapat aku sampaikan di video kali ini. Kalau kalian ada kritik, saran, atau request bisa tulis di kolom komentar. Dan yang terakhir jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di next video.